Halo, kita ganti PPT ya sekarang. Masih sama sih bahasanya, cuma PPT-nya berbeda. Karena yang sebelumnya udah banyak banget, kalau dipaksain jadinya lag gitu. Ya, ini juga supaya mengganti suasana ya, biar nggak bosan. Oke, di geometri PPT yang kedua, kita masih membahas tentang segitiga. Dan yang akan kita bahas adalah pertama, dari sinus dan kosinus. Kedua, luas segitiga. Dan ketiga, ada Menelaus dan Seva. Ini semuanya masih berkaitan erat dengan segitiga. Sinus dan kosinus, ya seperti yang teman-teman tahu itu ada di bab trigonometri ya. Dan trigonometri itu masih berkaitan erat dengan segitiga. Oke, ada kalimat dulu nih sebelum kita mulai. Kamu cukup lakukan apa yang terbaik yang kamu bisa, maka apapun hasilnya nanti, kamu hebat. Oke, kita mulai ke bab yang pertama, dalil sinus dan kosinus. Pertama, kita coba bahas dulu tentang sudut istimewa. Ini ya bagi teman-teman yang mungkin belum belajar trigonometri, jadi kita ulas sedikit. Jadi yang sudah belajar, ya ini memperkuat ingatan teman-teman. Pertama adalah nilai sinus. Jadi sinus itu ada nilainya, dan yang diketahui awalan itu adalah pada sudut-sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, dan 90. Apakah ada nilai sinus 15? Ada. Apakah ada nilai sinus 3 derajat? Ada. Ya, cuma kalau sinus 3 derajat itu sulit banget nyarinya. Tapi kalau sinus 15 masih bisa diusahakan, walaupun memang bukan bagian dari sudut istimewa. Kalau sudut istimewa, kita bisa langsung tahu hasilnya. Contohnya, berapa sin 30 derajat? Nah, setengah akar 1. Berapa sin 45 derajat? Setengah akar 2. Ya, gitu aja sebetulnya. Jadi lebih kepada hafalan. Jadi kalau misalnya ditanya, sin 45 derajat, ini berapa hasilnya? Ya, ini aja, setengah akar 2. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, ini kenapa akar 4 ditulis akar 4? Kenapa nggak ditulis 2? Karena kan akar 4 itu 2. Akar 0, akar 1 juga itu kenapa ditulis akar? Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya nilai sinus pada sudut istimewa itu berpola. 0, setengah akar 0, akar 1, 2, 3, 4. Ya, memang sih umumnya itu sinus ditulisnya seperti ini. Sin 0 derajat, 0. Sin 30 derajat, setengah. Sin 45 derajat, setengah akar 2. Tapi kan kalau misalnya langsung ditulis kayak gini, eh, ya lebih sulit untuk dihafalnya. Berbeda kalau kita udah lihat polanya. Kalau udah lihat polanya, maka kalaupun lupa ya tinggal buat ulang lagi polanya. Sederhanakan. Setengah akar 4. Akar 4 itu 2. 2 kali setengah, hasilnya 1. Akar 1 itu 1. Kali setengah, jadi setengah. Akar 0, 0 kali setengah, jadi 0. Bagaimana dengan kosinus dan tangen? Apa itu tangen? Ya, jadi dalam trigonometri yang dasar itu ya tiga hal ini, sinus, kosinus, tangen. Untuk sinus, kebayang ya polanya. Nah, untuk kosinus, polanya mirip seperti sinus, cuma kebalik. Jadi kan kalau sinus itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau kosinus, ya jadi dari 1 dulu mulainya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya kalau dibaca dari kanan ke kiri, ini sama kayak yang sinus kalau dibaca dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana dengan tangan? Ini tidak berpola sama sekali. Ya, kalau ini ya
usaha aja ya sedikit hafal manual. Tan 0 dan tan 45 itu 0 dan 1. 30 dan 60 itu kalau yang 30 setengah akar 3, kalau yang 60 akar 3. Sedangkan yang 90 tak hingga, atau ada juga yang mengatakan tak terdefinisi. Nilai tangan itu kalau mau dihafal juga, kalau mau dilihat keunikannya boleh ya. Misal 30, dapat dari mana sih? Sebetulnya tan itu rumusnya sin bagi cos. Jadi tan 30 itu adalah sin 30 bagi cos 30. Setengah dibagi setengah akar 3, jadi 1 per akar 3. Ya ini, dan kalau dirasionalkan, akar 3 per 3. Yang lain juga sama tuh. Tan 45 itu didapat dari sin 45 dibagi cos 45. Ya karena nilainya sama, hasilnya 1. Dan yang lainnya juga. Oke ya. Nah, next. Nah, ini pertanyaan. Bagus nih. Dari mana sih nilai sin 60 derajat berasal? Kan oke ya, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Tapi dari mana ini berasal? Apakah memang ditentukan dari sananya nilainya segini, atau memang ada asal-usulnya? Ini kembali lagi ke definisi dari sinus. Jika ada segitiga ABC yang siku-siku, harus siku-siku. Trigonometri itu bermain ya di segitiga siku-siku, walau nanti bisa dikembangkan ke segitiga yang umum. Nah, kita misalkan juga sudut ACB ini nilainya adalah C. Maka sin C, cos C, tan C itu ini definisinya. Sin C itu biasa juga dikatakan sebagai depan per miring, demi. Sudutnya kan di sini. Nah, sisi di depan sudut ini adalah AB, dan sisi miringnya adalah AC. Sin itu demi, depan bagi miring. AB bagi AC. Sedangkan kosinus sami, samping bagi miring. BC bagi AC. Samping itu maksudnya adalah sisi tegak yang ada di samping sudut itu, dibagi sisi miringnya. Sedangkan tan, depan bagi samping. AB bagi BC, yang jauh bagi yang dekat. Ini definisinya. Nah, dari definisi ini kita bisa dapat nanti sin 60 derajat itu berapa. Dan ini juga mungkin yang menjadi alasan kenapa ya nilai trigonometri itu yang mudah diketahui hanya yang istimewa aja. 0, 30, 45, 60, 90. Kenapa yang 3 derajat, yang 24 derajat itu sulit gitu nyarinya. Nah, ini karena 60 itu bisa didapat dari segitiga sama sisi. Oh, ini ada catatan. Sin C per cos C sama dengan tan C. Ya, kalau kita bagi AB per AC dibagi dengan BC per AC, ya hasilnya jadi AB per, maaf ini typo, AB per BC. Nah, itu harusnya ya. Oke, next. Diberikan suatu segitiga sama sisi ABC dengan panjang AB-nya kita misalkan 6. Ya otomatis AC dan BC-nya pun 6. Dan kita tahu segitiga sama sisi itu semua sudutnya sama. Total sudut dalam segitiga 180. Kalau dibagi 3 sama rata, ya satu sudutnya adalah 60. Kita konstruksi titik D pada BC sehingga AD tegak lurus dengan BC. Karena ABC itu sama sisi, maka sudut ACD-nya adalah 60. Oke. Lalu diperoleh juga panjang DC-nya 3 dan AD-nya 3 akar 3. DC ini diperoleh dari
Ya, karena ABC ini kan sebetulnya segitiga sama sisi, dan termasuk segitiga sama kaki juga. Jadi kalau misalnya kita bagi dua, ya panjang BD-nya itu akan sama dengan panjang DC. Kalau misalnya BC-nya 6, maka DC-nya itu setengahnya, yaitu 3. Sedangkan untuk mencari panjang AD-nya itu bisa menggunakan Pitagoras. 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat diakarkan dapat. Akibatnya, nah kita lihat di sini. Ini segitiganya siku-siku, berarti bisa kita gunakan untuk mencari nilai sin, cos, tan. Sudutnya udah ada ya, sudut ACD-nya kita udah tahu, yaitu 60 derajat. Ya, bisa didapat. Sin 60 itu AD per AC. 3 akar 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 jadi setengah, akar 3-nya kita pindahkan keluar, dan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Gimana dengan tan 60, cos 60, sin 30, tan 30? Nah, itu cari aja ya sendiri. Oke, yang mirip-mirip caranya kayak gini. Kalau misalnya 60 dan 30 itu bisa didapat dari segitiga sama sisi, 60-nya kan di sini. 30-nya ya di sini, nanti bisa diutak-atik aja. Nah, untuk 45 itu bisa didapat dari segitiga sama kaki siku-siku. Kalau kita membuat segitiga sama kaki, tapi sudut puncaknya siku-siku, ya ini sama kaki, ya anggap sama ya, kita hapus deh. Nah, ini segitiga sama kaki dengan puncaknya itu siku-siku, maka ya ini kan 90 bagi 2, 45, 45. Misalkan panjang sisinya berapa, 10 misalnya, nanti bisa dapat panjang sisi tegaknya berapa. Nanti bisa diolah sehingga dapat nilai sin cos tangennya. Bagaimana dengan 0 dan 90? Yaitu cari aja ya sendiri. Ya intinya yang kurang lebih kayak gini, gambaran tentang dari mana sih didapat dari nilai-nilai sin konstan pada sudut istimewa. Nah, sekarang kita akan tunda itu, kita akan coba, ini ada cos 60 juga ya, bonus. Kita akan coba mengeksplorasi lagi tentang trigonometri ini. Bagaimana kalau misalnya sudutnya lebih dari 90? Ada nggak rumus untuk mencarinya? Ada. Ini kuadran 2. Kuadran 2 itu untuk sudut di antara 90 sampai 180. Contohnya, misalnya, tentukan nilai sin 150, cos 180, dan tangen 120. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Sin 150 itu kan 180 kurangi 30. Sedangkan menurut rumus 180 min A itu rumusnya adalah sin A. Di sini 180 min 30 itu sama kayak sin 30. Berapa sin 30? Setengah. Jadi 150 itu setengah. Kalau misalnya dihafal juga nggak terlalu sulit ya. Sin itu positif di kuadran 2, sedangkan kosinus dan tangen itu negatif. Cos 180 berapa? Ya 180 itu kan 180 kurangi 0. Menurut rumus, ya bisa dicek ya. Dan yang tangen juga. Ini rumus ini membantu kita untuk menentukan nilai trigonometri pada kuadran 2. Kalau kuadran 3, dari sudut 180 sampai 270, ada nggak rumusnya? Ada. Nah, itu bisa dicari sendiri. Kuadran 4 juga ada. Bahkan yang lebih dari 360 pun ada rumusnya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Tidak tentang kuadran, tapi tentang sudut yang ya di luar sudut istimewa. 15, 75 itu kan tidak masuk ke dalam sudut istimewa. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita bisa menggunakan teorema selisih trigonometrik. Wah, ribet ya. Tapi
biasanya ya siswa itu udah hafal dengan rumus Lisi ini. Sin A plus B. Sin A kali cos B plus cos A kali sin B. Kalau sin A min B, sin cos, sin, tapi tandanya negatif. Cos A plus B, cos A kali cos B min sin A kali sin B. Hati-hati ini. Cos A plus B kalau sudutnya ditambah, di sininya dikurangi. Nah, kalau dikurangi, jadi ditambah. Ribet memang. Enak yang sin kan. Kalau positif, jadinya positif, negatif, negatif. Lah ini apaan? Tapi nggak apa-apa sih. Kalau dari sananya kayak gitu ya, ya udahlah kita terima aja. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari nilai sin 15 dan sin 75. Sin 15, kita lihat. Sebetulnya 15 itu banyak. 15 itu bisa diubah jadi misalnya 16 kurangi 1. Hasilnya 15 juga kan. Nah, kalau misalnya kita ambil 16 kurangi 1 itu tentu suatu masalah. Lebih enak kalau diambil 45 kurangi 30. Karena kan nanti 45 dan 30 ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai ini ya. Sin 45, cos 30. Ya. Melihat kepada rumus ini. Sin A min B sama dengan ini. Sin 45 min 30 sama dengan ini. Kebayang kalau misalnya kita pakai 16 kurangi 1. Nggak masalah. Yang masalah itu gimana cara kita mencari sin 16? Berapa nilai dari sin 1? Ya, itu yang jadi masalah. Makanya pilihlah angka yang memang kita sudah tahu nilainya. Kayak 45 dan 30 kan bisa lihat tabel. Sin 45, sin 30 kita tahu nilainya. Begitu juga untuk 75. Nah, ya untuk 75 cari ya sendiri. Untuk sin 15, ini nilainya. Cos 15 ada rumusnya. Tan 15 cari rumusnya. Oke. Ya, kita masuk ke soal yang pertama. Diberikan segitiga ABC dengan AC sama dengan 6, BAC sama dengan 30, dan ABC sama dengan 45. Tentukan panjang BC. Nah, oh ya, yang sebelum-sebelumnya itu sebetulnya basic dari trigonometri, dan bukan itu yang ingin kita bahas. Itu hanya pendahuluan saja bagi teman-teman yang memang belum pernah mendengar trigonometri. Ya, harapannya beberapa slide sebelumnya cukup untuk memberikan gambaran kepada teman-teman dan menguasai basic trigonometri sehingga bisa ya ikut dalam pematerian Olimpiade ini tentang dalil sinus dan kosinus. Nah, jadi ya masalah utamanya di sini. Yang sebelum-sebelumnya pendahuluan. Oke, kita tinjau ini. Diketahui segitiga ABC adalah kayak gini dengan sudut A-nya adalah 30 dan B-nya 45. AC-nya 6, BC-nya berapa? Oke, kita lihat ini, dalil sinus. Jadi pada dalil sinus, kalau misalnya ada suatu segitiga ABC di mana ya AB-nya sama dengan C, nggak usah ditulis sih sebetulnya. Ya ini panjangnya misalkan C, ini panjangnya B, sedangkan sudut ini adalah sudut ABC itu adalah B, ACB adalah C, ya dilihat aja ya. Nah, maka berlaku B per sin B sama dengan C per sin C. Sisi berbanding dengan sin sudut yang berseberangannya sama dengan sisi lainnya per sin sudut yang berseberangannya. Buktinya adalah kita konstruksi titik D pada BC sehingga AD tegak lurus BC. T per B itu adalah sin C. T per B adalah sin C. Berarti kalau B-nya pindah ke ruas kanan, T sama dengan B kali sin C. Di sisi lain, T per C itu sin B. Sehingga kalau C-nya pindah, T sama dengan C kali sin B. Nah, ini ruas kirinya sama, T dan T.
maka ruas kanannya pun sama. B kali sin C itu sama dengan C kali sin B. Ya, sin C pindah ke kanan, sin B pindah ke kiri, selesai. Kembali ke soal, berapakah panjang BC? Ya udah, BC per sin 30 sama dengan 6 per sin 45. Kita masukkan saja nilai sin 30 dan sin 45-nya dan sederhanakan diperoleh bahwa panjang BC sama dengan 3 akar 2. Paham ya? Next, ke masalah yang berikutnya. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4, BC sama dengan 7, dan sudut ABC sama dengan 60. Berapakah panjang AC? Ini suatu segitiga yang dua sisinya diketahui dan satu sudut yang diapitnya pun juga diketahui. Ditanya adalah satu sisi yang lainnya. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dalil kosinus. Jadi kalau misalnya ada ya kayak gini ya, bisa dibaca. Ya intinya ada segitiga dengan dua sisinya diketahui nilainya dan satu sudut yang diapitnya pun juga diketahui. Maka untuk mencari panjang sisi yang lainnya, itu dapat menggunakan rumus ini. B kuadrat nilainya sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 AC kali kosinus sudut yang diapit tadi. Untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan ya proyeksi dengan membuat garis bantu AD dulu. Kita buat titik D sehingga AD itu sejajar dengan BC. AD tegak lurus dengan BC. Ya, dari teorema proyeksi diperoleh, kalau teman-teman masih ingat, ini kan bisa dicari ya panjang BD menggunakan teorema proyeksi. X sama dengan BC-nya yaitu A kuadrat tambah AB kuadrat dikurangi AC kuadrat dibagi 2A. Ya, teman-teman boleh ingat-ingat kembali teorema proyeksi, nanti dapat ini. Dan kalau misalnya kita bagi C di kedua ruas, ruas kiri dibagi C, dan ruas kanannya pun dibagi C, maka ya kayak gini jadinya. Kita lihat X per C ini. X per C adalah kosinus B. Ya kan? Samping per miring. Pada suatu segitiga siku-siku, itu adalah cos B. Kita sederhanakan aja ini. 2AC-nya pindahkan ke kiri, diutak-atik, nanti dapat B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. Pembuktian selesai. Ya, karena kita udah tahu pembuktiannya ya tinggal kita gunakan. Dengan dalil kosinus diperoleh bahwa AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 7 kali kosinus 60. Kosinus 60-nya setengah. Ya, bisa dilihat di tabel nilai dari kosinus 60 itu setengah. Tinggal dicoret sama 2. 2 kali setengah ini habis. Ya dihitung, disederhanakan, nanti dapat AC kuadrat sama dengan 37, maka AC sama dengan akar 37. Oke, paham ya tentang dalil sinus dan kosinus? Sip.